ನಮ್ಮ ಲೈಫು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang polisi jujur bernama Mahadep mendapat laporan dari seorang warga mengenai perjudian yang dilakukan oleh beberapa pelajar. Bahkan diketahui bahwa anak Mahadep sendirilah yang menjadi bandarnya. Sontak itu membuatnya sangat marah sekaligus malu karena memiliki seorang anak yang bangkawara. Setelah dimarahi oleh ayahnya, si anak yang bernama Krishna ini pun perlahan merubah dirinya menjadi lebih baik dan memiliki cita-cita lainnya, itu menjadi seorang atlet kriket. Namun sang ayah tak sedikit pun mendukung keputusan anaknya untuk menjadi seorang atlet dan malah menyarankannya agar lebih giat lagi dalam belajar. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 80 ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ. 10 tahun kemudian, Krishna yang hanya lulusan SD kini bekerja menjadi seorang kurir sekaligus ojol demi mendapatkan penghasilan. Meski hasil dari kerja keras tersebut masih belum bisa memenuhi semua keinginannya. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬೇಕಾಗೋದು. Pada suatu hari Krishna mendapatkan seorang customer wanita yang langsung membuatnya jatuh hati. Bertepatan dengan itu pula, ia juga mendapat penghargaan dari perusahaannya, yaitu voucher makan siang gratis di salah satu hotel bintang 5, di mana Krishna mengajak si wanita pergi ke hotel tersebut dan berniat melamarnya saat itu juga. Namun masalah muncul ketika pihak hotel mengklaim jika voucher yang ia bawa hanya untuk makanan biasa, yang membuat si wanita pergi meninggalkannya begitu saja. I'm done with you. Dari kejadian barusan, Krishna baru sadar bahwa hidup menjadi orang miskin hanya akan diinjak-injak harga dirinya oleh orang kaya. Apalagi ketika melihat kejujuran dari sang ayah yang tak ingin menerima uang suap yang diberikan oleh Pak Inspektur Korup bernama Kumar demi menyelesaikan masalahnya dengan pihak hotel. ನಾನಿಂದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋನು ಅವನೇ. Beberapa bulan kemudian, Krishna kini memutuskan untuk menyalurkan kembali bakat berjudinya demi mendapatkan uang yang lebih banyak, di mana ia rela mempertaruhkan HP miliknya demi menolong kedua orang sahabat yang terlilit hutang akibat bermain judo, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan berkat prediksi akurat dari seorang Krishna. Setelah berhasil memenangkan taruhan kemarin, Krishna serta teman-temannya pergi ke bandar untuk kembali berjudi dan mempertaruhkan sisa uang yang mereka miliki dengan harapan agar kembali memenangkan taruhannya. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Sepulangnya dari bandar, Krishna bertemu dengan seorang gadis bernama Manisa, di mana momen tersebut dimanfaatkan oleh Krishna demi mendapatkan nomor gadis cantik ini. ನಂದೇ ನಂಬರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Malam harinya, Krishna CS pergi ke salah satu bar untuk menonton pertandingan kriket sekaligus memasang taruhan, yang karena Krishna memiliki kemampuan dalam menghitung setiap gerakan, ia dengan mudah memenangkan semua taruhannya. ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. Kemenangan yang kembali diraih membuat Krishna langsung mengirimkan sejumlah uang ke rekening Manisa sebagai ganti uang yang kemarin ia bawa. Tak lupa, Krishna juga mengajak gadis ini untuk mampir ke sebuah kafe dan mengaku jika dirinya bekerja sebagai penasihat keuangan di beberapa perusahaan besar. ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. Tepat saat Krishna CS kembali ke bar, Mahadep serta anggota polisi datang untuk memberikan teguran kepada manajer klub ini serta mendapat laporan dari warga yang mengganggu atas aktivitas mereka. Bahkan Mahadep menolak uang suap yang diberikan si manajer. Sontak hal itu membuat si pemilik bar sangat marah dan langsung menelpon Kumar agar membereskan kekacauan ini. ಮಾದೇ ಭಯ್ಯ, ಬಾರ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. Singkat cerita, esok hari pun Caang, Krishna berencana mengembangkan bisnis taruhannya dan menyewa sebuah rumah yang akan dijadikan sebagai pusat taruhan dengan dalih menjadi seorang penasihat keuangan bagi para warga yang memiliki masalah dalam urusan finansial. ಅಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ. Tak sampai di situ, Krishna berencana meminjam uang milik sang ibu dan akan mempertaruhkan semuanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan alasan akan menginvestasikan semua uang tabungan milik beliau di pasar saham. ಇವನ್ ಬಿಡೋರು ಇಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan Manisa yang mendapat tekanan dari seorang rentenir karena sang ayah belum melunasi hutangnya selama 5 tahun ini, yang mana si rentenir berniat akan memenjarakan sang ayah jika hutang tersebut belum lunas sampai batas waktu yang ditentukan. 5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
Karena tak memiliki pilihan lain, Manisa memutuskan pergi menemui Krishna agar setidaknya memberikan sedikit pencerahan tentang masalah yang sedang dihadapi. Namun Krishna malah memintanya agar meminjam uang kepada si rentenir sebesar 5 lap dan akan ia investasikan melalui pasar saham. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. Setelah mendapatkan uang dari sang ibu dan juga Manisa, Krishna langsung mendepositkan semua uang yang ada di tangannya dalam pertaruhan kali ini. Dan alhasil, ia memenangkan taruhannya dan mengajak Manisa serta sahabatnya pergi ke hotel hanya untuk makan siang. Dan ternyata, Krishna memiliki tujuan lain pergi ke hotel tersebut, yaitu membalas dendam kepada si pegawai hotel yang pernah mempermalukannya beberapa hari lalu. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರು. Beberapa hari berselang, Krishna mendapat uang senilai 20 lat dari keempat sahabatnya dengan harapan dia kembali memenangkan taruhan kali ini. Tepat saat pertandingan berlangsung, awalnya sahabat Krishna mengira jika mereka telah mengalami kekalahan dan rugi besar. Tapi pada faktanya, Krishna berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang sebesar 1 crore atau senilai 1 miliar rupiah. Dari keberhasilan ini sontak membuat Krishna CS merasa senang karena akan menjadi OKB atau orang kaya baru. Namun hal tak terduga terjadi ketika mereka sudah ditipu oleh si bandar yang mengambil semua uangnya dan melarikan diri. Bahkan ruko tempat asal si bandar telah disewakan kepada seorang ibu-ibu penjual sayuran. ಇದು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಯಾವ ಬಾಬುನೂ ಇಲ್ಲ ಗೋಬುನೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಏಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ. Tak sampai di situ, kesialan kembali menimpa Krishna ketika mengetahui jika kedua sahabatnya telah menggadaikan harta benda milik orang tuanya masing-masing, yang membuat Krishna mau tidak mau harus mengganti uang mereka yang telah ia pakai dan berniat mencari keberadaan si bandar demi mendapatkan uangnya kembali. ಅವ್ರ ಮಗನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನೇ ಅವ್ರ ಮಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ. Keesokan harinya, Krishna CS membuntuti kemana arah anak buah si bandar pergi demi mengetahui lokasi keberadaan orang yang sedang mereka cari. Dan tepat di salah satu gedung terbengkalai, Krishna akhirnya menemukan keberadaan si bandar sehingga... ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದೆ ಬಾಬು? Setelah menghajar si bandar dan para anak buahnya, Krishna mendengar terkait si pemilik bar bernama Mani tidak pakai air yang hanya akan membayar uang kemenangan dalam jumlah kecil saja dan tidak mau membayar sepeser pun jika si penjudi menang dalam jumlah besar. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi adalah Mani tanpa air telah membayar seorang inspektur korup bernama Kumar yang selalu menjaga bisnis milik Mani tanpa ada gangguan sedikit pun. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ನು ಎದುರಾಗೋದು ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಕ ತೆಲಕಾಯಿಗಳು ಜಜ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ. Tak ingin uangnya hilang begitu saja, Krishna mengajak si bandar agar mengantarkan ke rumah Mani saat itu juga, berharap uang yang telah diambil dikembalikan lagi. Dan sungguh betapa kejam dan edannya si Mani ini ketika dirinya malah menghabisi si bandar dan jasadnya langsung dilempar ke hadapan Krishna CS, berharap pemuda-pemuda ini takut atas gertakannya. Karena Mani tak sedikit pun mengembalikan uangnya, Krishna CS memutuskan untuk pulang daripada harus menunggu yang tak pasti di tengah perjalanan. Salah satu sahabat Krishna mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan terkait kondisi rumahnya saat ini sudah disita oleh pihak rentenir. Merasa frustasi dan tak ingin terlalu banyak menanggung malu, si teman pun malah nekat melakukan bundir. Dari peristiwa kematian sahabatnya, Krishna dipaksa untuk melaporkan Mani ke pihak berwajib agar segera ditangkap. Entah apa yang Krishna pikirkan, ia memutuskan lebih awal meninggalkan rumah daripada harus melaporkan Mani ke polisi. Apalagi ketika sang ayah mengusirnya dari rumah, hal itu terpaksa ia lakukan karena sadar jika Mani memiliki backingan kuat dari pihak polisi. Tak sampai di situ, tekanan juga datang dari Manisa yang terus meminta mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya dan berniat meninggalkan Krishna di tengah situasi seperti ini. Yang lebih parahnya lagi, Manisa sempat menganggap Krishna biang keladi dari kematian sahabatnya sendiri. ಅವನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಂಗೂ ನಿಂಗೂ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Malam harinya Krishna CS kembali ke bar milik Mani untuk mengetahui seperti apa situasi perjudian yang ada di sana. Setelah mendapat informasi mengenai tempat ini yang dijadikan sebagai tempat pertaruhan barunya, bukannya datang secara baik-baik, Krishna malah membuat sedikit kekacauan sehingga...
Ya, Krishna ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh ayahnya sendiri. Yang di situ Kumar ingin memberikan pelajaran karena telah mengganggu bisnis Mani. Entah apa yang Krishna rencanakan, ia malah mengejek Kumar karena mendapat bagian hanya 10 lakh per bulan ketimbang pendapatan Mani yang mencapai 1 crore per hari, yang membuat Kumar memutuskan untuk melepaskannya saat itu juga. ಬಿಟ್ಕಳ್ಸೋಣ. Pagi menjelang siang, Krishna dihampiri Manisa dan menceritakan alasannya datang ke sini, yaitu untuk meminta kembali uang yang sebelumnya telah diberikan kepada Krishna. Karena kini Manisa mendapat ancaman dari si rentenir yang akan memenjarakannya jika uang pinjaman tidak dikembalikan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ. Sementara itu, Kumar pergi ke kediaman Mani berniat untuk meminta komisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, di mana Mani kembali memperlihatkan sisi kekejamannya dengan mencoba menghabisi Kumar karena telah berani macam-macam dengannya. Malamnya, Krishna dihampiri oleh Kumar di salah satu bar untuk membahas sikap Mani yang terlalu sewenang-wenang terhadapnya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan kecerdikan dari seorang Krishna yang berniat untuk mengambil semua uang yang ada di tempat perjudian milik Mani dengan memanfaatkan kejujuran Mahadev sang ayah yang merupakan seorang polisi jujur hingga akan menyabotase tempat ini. Dengan memanfaatkan celah tersebut, Krishna malah memutuskan akan membuat tempat perjudian baru tepat di salah satu bar. ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ RR ನಗರದಲ್ಲಿ. Setelah bisnisnya berjalan lancar, Krishna dihampiri sang ayah yang hendak mengajaknya berkeliling wilayah ini sambil membahas mengenai uang yang tak bisa membeli rasa hormat dari seluruh warga, serta uang bukanlah segalanya. Tapi Krishna langsung membungkam sang ayah dengan membayar semua warga sekitar demi memberi hormat kepadanya. Merasa jika anak yang telah terjebak di dunia perjudian, Mahadev berniat mengirim surat keluhan tentang aktivitas perjudian ilegal di wilayahnya kepada pihak CBI atau polisi khusus, sekaligus agar orang-orang yang terlibat dalam kasus ini segera ditangkap, termasuk Kumar, si inspektur polisi korup. Di sisi lain, kita akan kembali diperlihatkan dengan Manisa yang mendapatkan sebuah paket dari si rentenir yang memintanya datang ke suatu tempat, karena jika tidak, si rentenir mengancam akan memenjarakan Manisa serta ayahnya. Bersamaan dengan itu, Krishna pergi ke kantor polisi menemui Kumar sambil menenteng tas kosong, di mana Krishna mengajak Kumar pergi ke tempat Manisa berada untuk menangkap si rentenir yang diduga telah melakukan bisnis ilegal termasuk menjadi seorang mucikari. Curiga terhadap Kumar yang dianggap memiliki dukungan dari seseorang, Mani pun memerintahkan satu anak buahnya agar mencari tahu siapa orang tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi, Mani sempat terkejut ketika mengetahui orang yang berada di belakang Kumar adalah Krishna, sehingga ia meminta anak buahnya agar menghabisi Krishna secepat mungkin. Sementara itu, Krishna menghampiri Kumar sambil bergandengan tangan dengan manajer salah satu atlet kriket nasional India dan mengaku jika si manajer adalah teman sekelasnya. Tak ingin membuang kesempatan emas, Kumar meminta si manajer agar bertemu dengan si atlet kriket atas permintaan putrinya. Tepat saat Krishna dan Manisa berada di bioskop, ia tiba-tiba diserang oleh anak buah Mani yang berniat untuk menghabisinya. Meski berhasil mengalahkan seluruh anak buah Mani, Krishna harus dilarikan ke rumah sakit setelah terkena satu tusukan di bagian perut. Di tempat lain, Kumar mendapat telepon dari sang istri yang memberikan kabar mengenai anaknya yang tak kunjung pulang. Secara bersamaan, salah satu anggotanya memberikan informasi tentang penemuan jenazah siswi sekolah tepat di samping kantor yang membuat Kumar sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Bye, Papa. Bye, Mommy. Sepulangnya ke rumah, Kumar yang awalnya sempat khawatir dengan kondisi sang anak, akhirnya dibuat lega setelah berhasil ditemukan. Tapi ia malah dikejutkan dengan kehadiran Mani yang sudah nangkring di rumahnya dan langsung berniat mengganti semua uang milik Mani yang telah disita. ನಿಮ್ಗಾಗಿರೋ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಸ್. Beberapa hari berada di rumah sakit hingga kondisi Krishna yang semakin membaik, Kumar datang menjenguknya dan mengatakan jika mereka harus mengembalikan uang milik Mani yang sudah disita. Bahkan ia dibawa oleh Kumar ke rumah Mani. Hal itu diketahui oleh Mahadev yang mendapat kabar dari salah satu anggota polisi lainnya. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಈ ಡಾಲರ್ ಮಣಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ.
Entah apa yang Krishna rencanakan, tapi yang pasti ia tak sedikit pun memperlihatkan raut ketakutan di wajahnya ketika berhadapan dengan Mani dan malah mengajaknya berkoalisi dengan bisnis ilegal ini dengan mengaku bahwa dirinya bisa memenangkan taruhan dalam jumlah besar dalam pertandingan kriket tersebut karena ia memiliki orang dalam yaitu si atlet kriket kebanggaan India sendiri dan manajernya yang bisa dengan mudah melakukan match fixing atau dengan kata lain pengaturan skor. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. Selesai dengan Mani, Krishna ditemani Manisa pergi ke suatu tempat yang tak lain adalah rumah sahabatnya yang telah meninggal. Meski Krishna dianggap Mahadev sebagai anak yang bangkawara, ia tak lupa menepati janjinya untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan mendiang sahabatnya dahulu. Malam harinya, Mahadev sang ayah terus membuntuti kemana Krishna pergi. Beliau sempat akan menikah manatnya sendiri karena sudah muak dengan semua kelakuannya yang pibangusen. Beruntung, para petugas CBI segera datang dan langsung membawanya pergi untuk membahas mengenai penangkapan jaringan bisnis judi di wilayah ini. आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है हमें बता दीजिए. So, everything has to be secret. Karena Mahadev ditunjuk sebagai informan terkait siapa saja orang yang terlibat dalam bisnis perjudian, beliau berencana menikahkan Krishna dan Manisa secepat mungkin demi mengetahui siapa saja orang yang ada di belakang bisnis mereka. ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ, ಮುಂದಾಗೋದು ನೋಡು. Tepat pada acara pernikahan Krishna, Mani dan Kumbar juga datang ke acara tersebut sebagai tamu spesial. Di saat yang bersamaan, Mahadev mulai menjalankan rencananya dengan menyimpan beberapa kamera CCTV di rumah milik Krishna demi mengetahui aktivitas serta memberikannya sebuah hadiah berupa jam tangan yang sudah dipasangi sebuah GPS demi mengetahui ke mana Krishna CS akan pergi. Beberapa hari setelah pernikahan, Krishna mengajak Mani dan Kumar menemui si atlet dan manajernya, di mana setelah pertemuan itu, Krishna menyebutkan jika Mani harus mengeluarkan uang sebanyak 80 crore untuk taruhan kali ini. Awalnya Mani sempat menolak menggelontorkan uang tersebut. Namun ketika Krishna membahas mengenai keuntungan yang akan mereka dapat adalah senilai 1000 crore, Mani pun seketika tergiur dan langsung bersedia menyiapkan uang yang akan mereka pertaruhkan. 1,000 ಕೋಟಿನಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಾಸ್. Tanpa Krishna sadari, rupanya Mani dan Kumar sudah berencana akan menghabisi Krishna setelah uang 1000 crore berhasil mereka dapatkan. Karena menurut Mani, Krishna memiliki ambisi yang sangat tinggi dan bisa saja kembali menghancurkan bisnisnya. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡ್ತೀನಿ. Singkat cerita, pagi pun cedem. Krishna menelpon Mani agar segera mendapatkan uang 80 crore itu ke tempat yang sudah ditentukan. Percakapan barusan diketahui oleh para petugas CBI dan juga Mahadev yang telah menyambutasi rumahnya. Bahkan, mereka telah menyiapkan beberapa senjata yang akan digunakan dalam penangkapan jaringan bisnis perjudian. Don't hesitate to shoot. If anything goes wrong, ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಮುಖ್ಯ. Baru saja Krishna pergi, Manisa menjatuhkan sebuah mainan yang sudah dipasangi kamera CCTV yang membuatnya segera menghubungi Krishna. Tak ingin rencananya gagal, Mahadev dengan cepat pergi ke dalam dan menghancurkan HP serta mengurung menantunya sendiri untuk kemudian langsung membuntuti ke mana arah Krishna akan pergi. Setibanya di tempat tujuan, Krishna langsung memberikan semua uang yang dibawa kepada si manajer untuk kemudian Krishna CS masuk ke rumah untuk menonton pertandingan kriket yang sedang berlangsung. Dan tepat saat sedang asik menonton, para polisi sudah mengepung rumah itu dan berhasil menangkap beberapa anak buah dari si manajer. ಹುಚ್ಚಾಟ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. Menyadari ada salah satu anggota CBI yang lengah, Krishna langsung memanfaatkan dengan menyandra si anggota demi mereka bisa melarikan diri, tetapi melihat Krishna mendapatkan tembakan, sontak membuat Mani dan Kumar langsung melarikan diri. Apalagi ketika melihat Mahadev yang tega menembak anaknya sendiri. Namun di tengah pelarian itulah, rupanya Krishna masih hidup dan menyarankan mereka berdua agar bersembunyi di gudang tua karena dirinya sudah tidak bisa lari karena kehabisan darah. Di tengah situasi yang semakin chaos, Kumar sempat-sempatnya membuat sebuah video pendek yang akan diunggah ke media sosialnya, berharap akan ada yang menolong meski pada akhirnya mereka berdua menyerahkan diri. Take them to custody. ಎಸ್ ಸರ್. Maksud hati ingin membawa Mani dan Kumar ke penjara, Mahadev malah dijadikan tawanan oleh Mani yang berniat menghabisinya. Tapi ternyata peluru yang ditembakkan ke arah Mahadev hanyalah peluru mainan. Bahkan Krishna pun ternyata masih hidup dan
Ya, Krishna akhirnya berhasil meringkus Mani dan Kumar. Disinilah Krishna berkata jujur jika ia telah merencanakan ini semua jauh sebelum ayahnya mengirimkan surat kepada pihak CBI. Bahkan si Atit dan si manajer pun hanyalah orang yang mirip dengan Atit Kriket dan telah dibayar sebelumnya agar Mani percaya jika dirinya bisa melakukan pengaturan skor sehingga Krishna bisa dengan mudah menangkap mereka berdua. Dan sungguh betapa terkejutnya kita semua ketika baru menyadari kecerdasan Krishna saat mengetahui bahwa para petugas CBI adalah petugas gadungan yang telah dibayar oleh Krishna sendiri demi mendapatkan semua uang milik Mani. Namun meski begitu, ia tetap bangga karena sang ayah telah meraih penghargaan sebagai polisi paling jujur di distrik ini. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keadilan tak selalu datang dengan suara keras. Kadang keadilan hadir lewat kecerdikan yang bekerja dalam senyap. Saya John, wakil jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.